Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Anda semua. Semoga kita uh, dalam keadaan sehat dan senantiasa di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan masuk pada materi baru KD berikutnya, yaitu sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur. Kamu pernah melihat? Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari di sistem periodik ini. Yang pertama yaitu sistem periodik modern, kemudian bagaimana sifat-sifat periodik, baru kemudian nanti adalah perkembangan dasar pengelompokan unsur itu. Ya. Jadi ini nomor 1 sistem periodik, baru sifat-sifat periodik, baru yang ketiga adalah ini. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, ya, ini adalah sebuah perpustakaan, susunan buku-buku dalam perpustakaan. Ya, kamu udah pernah masuk ke SMA 10, ke perpustakaan SMA 10? Belum ya? Pasti belum. Udah atau belum? Ya, ya, kita tahu bahwa susunan di sebuah perpustakaan itu pasti buku-buku disusun menurut klasifikasinya, ada misalnya buku agama sesama buku agama, ya nak? Jadi tidak dicampur. Novel sama novel, buku-buku sains terus sama-sama buku sains, tidak dicampur. Apa tujuan itu? Ya, tentu tujuannya adalah untuk memudahkan dalam pengambilannya. Nah, demikian juga di dalam uh, dalam penyusunan unsur-unsur. Untuk kamu ketahui, unsur-unsur yang ada sampai saat ini adalah dari nomor atom 1 sampai dengan nomor atom 118. Jadi sudah ada unsur ditemukan sampai sebanyak 118 buah unsur. Nah, bagaimana sejarah pengelompokan unsur itu? Itu akan kita pelajari nanti. Ya, nah, ke 118 buah unsur itu terangkum nanti di dalam, di dalam sistem periodik. Ya, ini namanya adalah sistem periodik. Nah, inilah sistem periodik yang kita pakai sekarang ini, yaitu sistem periodik modern. Ya, nah ini kita tahu di sini, ini nanti adalah Fe, lambang simbol unsur Fe. Nah, ini 26 ini adalah nomor atomnya, nanti di bawahnya itu adalah massa atom ya. Massa atom untuk sistem periodik ini seperti ini apanya ya. Di atas nomor atom. Kalau dalam lambang unsur kita A di atas, Z di bawah kan, tapi di dalam sistem periodik nanti yang di atas itu ada yang tempatkan adalah nomor atom, di bawah ada nomor massa. Nah, bagaimana unsur-unsur ini disusun? Inilah sistem periodik yang kita gunakan sekarang ini. Nah, sistem periodik ini nanti ya ada terdiri dari komponen sistem periodik modern ini adalah ada yang disebut nanti dengan lajur vertikal, yakni lajur dari atas ke bawah. Ini lajur vertikal namanya. Ini kita sebut nanti dengan golongan. Maka ini adalah golongan 1A, ini golongan 2A ya. Jadi golongan, kemudian ada periode, nih deret dari kiri ke kanan, deret horizontal. Ini kita sebut nanti dengan periode. Jadi ini ada periode pertama, nih ada periode kedua, ini ada 8 buah unsur, ada periode 3, ada 8 unsur juga, ada periode 4. Nah ini adalah ada 7 periode. Jadi sistem periodik modern ini ada 7 periodenya. Periode 1 sampai periode 7. Nah, kalau ini yang mana ini? Ya ini yang deret, katanya deret Antanida, itu masuk ke dalam periode 6. Tapi di belakang. Dan ini masuk pada periode 7. Makanya nanti, ya ini 7, makanya nanti di periode 6 dan 7 itu kita sebut dengan periode panjang. Karena jumlah 32. Ya, 32. Sementara ini periode 1 hanya 2 buah unsur saja, yaitu hidrogen dan helium. Periode 2 ada 8 unsur ya. Kemudian golongan, nah ini golongan 1A, 2A, dan ini ada golongan 3A sampai dengan golongan 8A di sebelah kanan ya. Golongan 8A di sebelah kanan. Kemudian golongan
golongan ini adalah bersimbol B. Nah, ini yang tengah yang warna kuning ini adalah golongan unsur transisi. Golongan unsur transisi, transisi yaitu dimulai dari 3B di sebelah kiri sampai golongan 2B di sebelah kanan. Golongan 2B di sebelah kanan ini golongan 2B. Kenapa susunannya seperti itu? Nah, kenapa enggak 1B? Kenapa berderet kayak saat utama ini 1A, 2A, 3A, tapi adalah 3B dulu baru 2A. Ya, kita akan sampai ke sana nanti ya. Oke, sampai di sini ada yang paham kamu nih? Ya, jadi ada dari atas ke bawah adalah golongan, dari kiri ke kanan adalah perioda. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini lebih penjelasannya. Nah, jadi ada perioda, jadi ini lajur horizontal dalam sistem perioda. Perioda ini nanti ditunjukkan oleh kulit paling luar yang dimilikinya. Ditunjukkan oleh kulit paling luar yang dimilikinya di dalam konfigurasi elektron. Ya. Nah, banyak periode dalam sistem periodik, ada 7 perioda. Nah, tadi udah Ibu tunjukkan kan? Nah, di sini nanti ini ya jelasannya, di mana periode 1 itu jumlah unsurnya ada 2 dengan nomor atom 1 yang ini nanti adalah hidrogen, dan dengan nomor atom 2 itu nanti adalah helium. Kemudian periode 2 ada 8 buah unsur, yaitu dimulai dari Li ya, sebelah kiri sekali Li dengan nomor atom 3, dan di kanan adalah neon nanti nih nomor atom 10. Kemudian periode 3 juga ada 8 buah unsur. 4 juga adalah periode 4 dan 5 itu adalah terdiri dari 18 unsur. Nah, kemudian periode 6 dan 7 ini adalah 32. Kenapa 32? Masuk ini nanti adalah deret aktinida, itu masuknya adalah ke periode 6. Dan deret lantanida itu masuk kepada periode 6. Ya. Baik, dilanjutkan. Kemudian golongan. Nah, golongan kolom-kolom vertikal dalam sistem periodik itu disebut nanti dengan golongan. Nah, unsur-unsur yang terletak dalam satu golongan itu nanti adalah mempunyai sifat-sifat yang mirip. Jadi golongan 1A, Li, Na, K ditempatkan pada golongan 1A. Kenapa? Itu dianggap nanti memiliki sifat yang mirip. Ya, terutama nanti adalah sifat kimianya ya. Nah, di sini, nah golongan 1A ini lazim disebut juga dengan golongan alkali. Nah, konfigurasi elektron valensinya adalah, ini golongan 1A adalah kulit terluarnya adalah 1, kulit terpaling adalah N, dan jumlah elektron di kulit terluar adalah 1. Nih, 1 elektron kulit terluar disebut nanti dengan elektron valensi dari unsur golongan 1A itu adalah 1. Kemudian kedua adalah golongan alkali tanah. Kamu harus hafalkan ini apa unsur-unsur golongan alkali itu, dan apa pula unsur-unsur pada golongan alkali tanah ya. Nah, konfigurasi elektron terluarnya adalah Ns2 ya, Ns2. Jadi terletak pada kulit paling luar N, subkulitnya adalah S, dan ada 2 elektron, maka evalnya adalah 2. Elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron yang terletak pada kulit paling luar. Oke, golongan 3A adalah golongan boron. Nah, ini dia. Kulit terluar N, subkulit S, N, P, maka jumlah elektron valensinya 2 tambah 1 sama dengan 3. 4 adalah golongan karbon, Ns2, Np2 berarti eval. Golongan 5A disebut juga dengan golongan nitrogen, Ns2, Np3 berarti evalnya adalah 5. Golongan 6A disebut dengan golongan oksigen, Ns2, Np4 berarti evalnya adalah 2 tambah 4 adalah 6. 7A adalah golongan halogen dengan konfigurasi elektron valensi adalah Ns2,
NP5 berarti evalnya sama dengan 2 tambah 5, 7. Golongan 8A disebut dengan golongan gas mulia. NS2NP6 berarti evalnya 8. Coba kamu perhatikan, apa hubungan antara elektron valensi? Ada kesamaan? Ya, jadi di sini nanti kalau elektron valensinya adalah 1, maka tempatkan dia pada golongan 1A. Kalau elektron valensinya adalah 2, tempatkan dia 2A. Artinya apa di sini? Berarti elektron valensi menunjukkan golongan dalam sistem periodik. Ya, sekali lagi, berarti elektron valensi menunjukkan golongan dalam sistem periodik. Dah, ini. Oke ya. Nah, ini kita perhatikan yang golongan utama atau yang berkode A adalah disimbolkan dengan nih S. S, NS1, NS2, dan NSNP. Nih, NSNP. Jadi evalnya ada di N, SNP. Ini untuk menentukan evalnya. Jadi kalau kulit yang terisi adalah S dan P, maka pastikan kode golongannya adalah A. Berarti dia termasuk ke dalam utama. Ya, jadi A itu adalah golongan utamanya ya. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, unsur transisi atau disebut dengan golongan B. Golongan B. Golongan unsur yang terdapat dalam blok D dan F. Artinya di sini dia terakhir sedang mengisi subkulit D. Ya, dan atau F. Oke, golongan 3B. Golongan 3B. Nah, ini elektron valensinya adalah kulit terluarnya N dan jumlah elektron di sini adalah X. Kemudian kulit apanya lagi adalah N kurang 1 DY. DY. Jadi artinya misalnya ini 4S pangkat 2. Pangkat 2. Maka yang di D itu adalah 4, kulit terluarnya adalah N-nya adalah 4 kurang 1, berarti 3. Berarti di 3D ya. 3D ini. Kalau ini 4 berarti ini 3D. Jadi maka X tambah Y. Jadi kalau di sini 2, di sini ada 3, maka evalnya adalah 2X tambah Y. Berarti adalah 2 tambah 3, maka 5. Ya. Jadi golongan 3B berarti X tambah Y-nya adalah 3. 4B, X tambah Y-nya adalah 4. Golongan 5B, X tambah Y-nya adalah 5. Ya. Jadi menentukan eval selalu melibatkan ya S ya kan, mungkin NS saja atau NSNP atau NS ditambah N kurang 1D. Jadi dijumlahkan. Oke. Baik, jadi nampak di sini juga bahwa elektron valensi, jadi untuk golongan transisi menentukan evalnya ditambahkan elektron pada subkulit D. Jadi misalnya 4SD, 4S2, 3D3, maka evalnya adalah 2 tambah 3, 5. Jadi kalau terisi D, maka kode golongan pastikan dia adalah B. Oke. Nah, untuk golongan 8B, tambah Y-nya 8, itu masukkan. Kemudian kalau X tambah Y adalah 9, tetap dimasukkan pada golongan 8. X tambah Y adalah 10, juga tetap adalah golongan 8B. Ya, seperti bisa kita lihat lagi sistem periodik ini. Nah, kembali kita ke sistem periodik. Nah, ini dia. Ya. Nih, ini evalnya 8, 9, 10. Nah, tetap adalah golongan 8B, 8B, 8B. Jadi golongan 8B ini 3 kolomnya. Ya. FERUOS adalah 8B juga. CORHIR ke bawah adalah 8B juga. NIPDPT juga adalah golongan 8B. Karena evalnya 8, 9, 10. Ya.
Oke, jadi ini makanya di sini 3, 4, 5, 6 nih. Nah, ini. Jadi golongan 2B itu sebenarnya evalnya adalah 12. Golongan 1B itu evalnya sebenarnya adalah 11, ya. Nah, jadi golongan utama transisi utama atau kode B itu diapit oleh golongan 2A di kiri dan golongan 3A di kanan. Paham sampai di sini? Jadi kenapa ini golongan 2B-nya di kanan? Ya karena ini sebenarnya evalnya 12. Golongan 1 di kanan karena evalnya sebenarnya adalah 11. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ya, gitu ya. Nih, di golongan 1B itu ada X tambahnya adalah 11. 2B X tambah Y-nya adalah 12. Makanya ya, jadi berurutan sesuai dengan evalnya. Jadi untuk golongan transisi, penentuan evalnya elektron valensinya adalah N kurang 1D. Baik. Kita masuk sekarang pada sifat-sifat periodik unsur. Yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom. Apa sih yang jari-jari atom itu? Nah, di sini jari-jari atom itu adalah jarak dari inti sampai dengan kulit terluarnya. Nah, itu yang dikatakan jari-jari atom nanti. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit paling luar. Nah, bagaimana keteraturan jari-jari atom dalam satu golongan dan dalam satu periode? Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini adalah jari-jari atom, sumbu X adalah jari-jari atom, dan ini adalah sumbu Y adalah nomor atom nanti ini. Nah, kita perhatikan misalnya Li. Ya, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr itu adalah unsur golongan 1A. Ya, ada unsur 1A. Bagaimana kira-kira jari-jarinya nih? Makin besar. Secara umum adalah makin dari atas ke bawah ini. Li sampai dengan Rb itu adalah makin besar ya, Fr adalah makin besar ya. Menunjukkan nanti bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, ingat tadi golongan adalah atas bawah, jari-jarinya makin besar ya. Jari-jari makin besar. Nah, kemudian kita lihat lagi dalam satu periode. Nah, ini satu periode. Nah, misalnya di sini adalah Na. Na dengan AR itu terletak pada periode 3 nih. Unsur-unsur periode 3 ada Na, Mg, Al nanti. Nih. Itu adalah unsur-unsur periode 3. Nah, kita perhatikan di sini. Ya, ini Na terletak paling kiri, argon di sebelah kanan. Berarti gimana jari-jarinya nih? Menunjukkan makin kecil. Maka bisa kita simpulkan di sini bahwa dalam satu periode jari-jari kiri ke kanan, ingat tadi yang periode itu adalah dari kiri ke kanan, jari-jarinya makin kecil ya. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Oke, kenapa kira-kira nih? Ada yang tahu? Ya. Nanti ini dalam satu golongan, kalau dalam satu golongan jari-jari makin besar, ini nanti adalah kenapa makin besar? Li itu dengan nomor atom 3 berarti adalah memiliki 2 kulit, ya enggak? 1 S2, 2 S1 konfigurasinya. Berarti hanya ada dua kulit yang dimiliki oleh Li, yaitu kulit K dan kulit L. Nah, di Na dengan nomor atom 11, konfigurasi elektronnya 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S1. Berarti ada 3 kulitnya. Bagaimana susunan elektron pada tiap kulit? 2 pada kulit K
8 pada kulit L dan 1 pada kulit M. KLM, 3 kulitnya. Nah, K juga 19. Berarti dari atas ke bawah, kenapa jari-jarinya makin besar dari atas ke bawah? Ini karena apa? Nomor atom makin besar, tentu jumlah protonnya makin banyak jumlah elektron, ya, makin banyak jumlah elektron, tentu kulitnya makin banyak juga. Jadi kulit nanti menunjukkan dia adalah jari-jari. Jadi makin besar jari-jarinya, ya. Jadi dari atas ke bawah, nomor atom besar, tentu jumlah elektron makin banyak, tentu jumlah kulit yang dimiliki makin banyak pula. Makin banyak jumlah kulit, tentu jari-jari makin besar. Oke? Ya, itu kira-kira. Jadi dari atas ke bawah, jari-jari makin besar karena nomor atom makin besar, tentu jumlah elektron juga makin banyak, maka kulit juga makin banyak yang terisi. Oke? Nah, dari periode, dari kiri ke kanan. Periode tadi yang menunjukkan periode adalah satu unsur terletak pada periode yang sama. Artinya apa? Berarti dia sama-sama memiliki kulit yang sama. Jadi misalnya Na sampai dengan argon, itu terletak pada periode 3. Periode tadi ditunjukkan oleh jumlah kulit yang dimiliki. Jumlah kulit yang dimiliki. Ya. Kita lihat ke atas dulu. Lalu kita ke periode dulu. Nah, periode. Enggak ada ya keterangannya. Nah, ditunjukkan oleh nomor kulit yang paling besar. Ini kan periode ditunjukkan oleh kulit paling besar. Jadi kalau 2 kulitnya berarti dia terletak pada periode 2. Kalau 3 kulit yang dimiliki berarti dia terletak pada periode 3. Nah, kalau kulitnya sama tentu harusnya jari-jari juga sama. Tapi kenapa dari kiri ke kanan jari-jarinya makin kecil? Kenapa enggak sama? Kan kulit sama. Nah, sini tidak lain nanti adalah dari kiri ke kanan, nomor atom makin besar, tentu jumlah proton dan elektron juga makin banyak. Nah, jumlah proton dan elektron, sementara kulit sama. Nah, kita tahu proton dan elektron itu muatan yang berlawanan akan tarik-menarik, ya tak? Nah, kalau makin banyak jumlah proton dan elektron sementara kulit sama, maka gaya tarik inti terhadap elektron pada kulit terluar itu makin besar. Akibatnya apa? Jari-jari akan mengecil, menciut jari-jarinya. Makanya jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil. Ya, dia terletak pada kulit yang sama. Kalau terletak pada kulit sama kan harusnya jari-jarinya sama, tapi kenyataan jari-jarinya makin kecil. Kenapa? Karena jumlah jumlah proton dan elektronnya makin banyak, tetapi tidak diiringi oleh jumlah kulit. Nah, makin banyak jumlah proton dan elektron berarti gaya tarik-menarik antara inti dengan elektron kulit luar makin besar, akibatnya jari-jarinya menciut. Oke, sampai di sini paham? Baik, Ibu lanjut. Nah, jari-jari ya. Nah, dicatat itu. Jadi, kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah makin jari-jari makin besar? Kenapa tadi? Karena dari atas ke bawah nomor atom makin banyak, makin besar, tentu jumlah elektron makin banyak pula. Makin banyak jumlah elektron, tentu kulit yang terisi juga makin banyak. Jadi makin banyak kulitnya. Jadi kalau kulitnya makin banyak, tentu jari-jari makin besar. Akibatnya makin jauh jarak antara inti atom dengan elektron kulit terluar.
Nah, dalam satu periode, kenapa dari kiri ke kanan semakin kecil tadi? Ya, kalau dia dalam periode yang sama, berarti dia memiliki kulit yang sama. Nah, kulit yang sama, tapi dari kiri ke kanan nomor atom makin besar. Kalau nomor atom makin besar, tentu jumlah proton dan elektron makin banyak. Maka gaya tarik inti terhadap elektron kulit terluar makin kuat. Akibatnya jari-jarinya menciut. Oke? Baik, kita lanjut dengan energi ionisasi. Nah, apa sih energi ionisasi? Ya, energi ionisasi adalah, ya disingkat nanti dengan EI. Energi ionisasi disebut juga nanti dengan potensial ionisasi, sama ini ya. Adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluarnya. Nah, jadi untuk melepaskan elektron perlu energi. Maka energi yang diperlukan ini yang disebut nanti dengan energi ionisasi. Nah, di sini energi ionisasinya kecil itu menunjukkan bahwa elektronnya mudah lepas. Menunjukkan elektronnya mudah lepas. Jadi semakin mudah dia lepas, sedikit energi yang dibutuhkan, kecil energi yang dibutuhkan. Oke. Nah, dalam satu golongan semakin ke bawah itu energi ionisasinya makin kecil. Kenapa ya? Kenapa energi ionisasi dari atas ke bawah dalam satu golongan makin kecil? Ya, kita tahu tadi bahwa dari atas ke bawah jari-jarinya makin besar, ya kan? Makin besar jari-jari tentu daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar makin jauh, akibatnya elektron yang berada pada kulit paling luar mudah lepas. Semakin mudah lepas, energi yang diperlukan makin kecil. Oke, baik, kita lanjut dalam satu periode. Nah, dalam satu periode, tadi yang periode dari kiri ke kanan, itu adalah energi ionisasinya semakin besar. Kok makin besar ya? Oke, kita tinggal lagi tadi. Dalam satu periode, jari-jari tadi makin, ya jari-jari adalah makin kecil. Enak. Daya tarik inti terhadap elektron kulit terluar makin kuat. Akibatnya apa? Tentu elektron sukar lepas. Kalau toh ingin lepas juga diperlukan energi yang besar. Makanya dalam satu periode dari kiri ke kanan EI makin besar. Oke, bisa dipahami? Baik, Bu lanjut yang ketiga. Afinitas elektron. Nah, apa pula itu yang afinitas elektron? Nah, afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan ketika suatu atom menangkap elektron. Nah, berkebalikan dengan yang tadi, energi yang dilepaskan ketika menerima elektron. Jadi, kalau pada saat menerima elektron, dia melepaskan energi. Berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini, semakin besar afinitas elektron, semakin mudah ini sih. Semakin besar afinitas elektron, artinya dia makin mudah menangkap elektron. Kalau tadi apa? Kalau EI tadi, makin kecil EI, makin mudah lepas. Nah, ini semakin besar afinitas elektron, makin mudah menangkap elektron. Nah, dalam satu golongan, semakin ke bawah itu afinitasnya adalah semakin kecil. Kenapa? Ya, makin kecil berarti dari atas ke bawah dia semakin itu makin mudah lepas elektronnya, bukan semakin mudah menangkap. Makanya di sini golongan dari atas ke bawah makin kecil. Kemudian dalam satu periode dari kiri ke kanan afinitas elektronnya makin besar. Berarti dari kiri ke kanan makin mudah dia menangkap elektron. Ya enggak? Yang keempat adalah sifat yang keempat adalah keelektronegatifan. Ya, keelektronegatifan nanti adalah kemampuan atom menarik elektron. Keelektronegatifan besar berarti mudah menarik elektron. Nah, dalam satu golongan semakin ke bawah itu semakin kecil harga keelektronegatifannya. Makin sukar dia menarik elektron. Enggak. Kemudian dalam satu periode semakin ke kanan semakin besar harga
Jadi dari kiri ke kanan, dia mudah menarik elektron. Semakin elektron negatif ya. Ya, berarti adalah elektronegatifan. Nah, di sini yang paling besar itu harga elektronegatifan adalah unsur F. Ya, jadi bukan unsur golongan 8A, helium, neon, argon, krypton, bukan, melainkan adalah F. F adalah unsur yang paling elektronegatif. Yang paling elektronegatif, tidak ada yang lebih elektronegatif daripada F. Ya. Jadi dari kiri ke kanan makin elektronegatif. Yang paling elektronegatif adalah F. Kemudian di sini apa nih? Satu periode ya keelektronegatifan yang makin besar, sementara dalam satu golongan ke bawah keelektronegatifan yang makin kecil. Kita lihat di sini ini misalnya H 2,2 Li 0,98 Na 0,93 K 0,82. Nah, ini menunjukkan bahwa dari atas ke bawah keelektronegatifan yang makin kecil. Kemudian dari kiri ke kanan dalam satu periode Li 0,98, Be 1,57, B 2,04 sampai dengan F 398 ya. Jadi menunjukkan dari kiri ke kanan keelektronegatifan yang makin besar. Nah, ini rangkuman sifat-sifat dari unsur. Ini. Oke, gimana tadi? Jari-jari atom dari atas ke bawah gimana nih? Dari atas ke bawah adalah golongan. Berarti jari-jari atom dalam satu golongan adalah makin besar ya, makin besar. Jari-jari atom dari kiri ke kanan makin kecil, makin kecil ya. Dari jari atom dari kiri ke kanan, jadi tanda panah dari kiri ke kanan menunjukkan dalam satu periode. Nah, jari-jari atomnya adalah makin kecil. Dah. Kemudian energi ionisasi, afinitas elektron ini dari kiri ke kanan makin besar, afinitas elektron juga makin besar. Kemudian keelektronegatifan juga makin besar. Jadi kita perhatikan di sini nanti keelektronegatifan, energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan dari kiri ke kanan makin besar, sementara jari-jari makin kecil. Jadi kamu perlu dihafal nih? Tidak perlu ya, cukup kamu hanya menghafal jari-jarinya. Maka sifat yang lain adalah kebalikan dari jari-jari ya. Jadi kalau jari-jari makin besar, maka sifat yang lainnya makin kecil. Energi ionisasinya kecil, afinitas elektronnya kecil, ya enggak? Keelektronegatifan juga kecil. Nah, kalau jari-jari makin kecil, jari-jari dari kiri ke kanan makin kecil, maka sifat yang lainnya makin besar. EI-nya makin besar, AE-nya makin besar, keelektronegatifan juga makin besar. Nah, kemudian ditambahkan ini lagi nanti adik, sifat logam nih. Sifat logam semakin ke kanan semakin kuat sifat non logamnya, semakin ke kiri makin kuat sifat logamnya. Jadi golongan satu ini nanti ini adalah golongan sebelah kiri adalah sifat logamnya adalah kuat ya. 1A, 2A itu sifat logamnya sangat kuat. Sementara ini nanti ada kalau ini gas mulia. Ya, kalau ini adalah sifat logam yang makin kuat. Golongan 7A, 6A itu adalah sifat logam yang makin kuat. Ya. Jadi yang logam hanya 1A, 2A tambah golongan 3A itu adalah logam. Sementara yang lainnya nanti adalah non logam. Ya. Jadi ini ada golongan 1A, golongan 2A, golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, sampai golongan 8A. Oke, kamu dalam catatan mungkin dipindahkan ke catatan di mana jari-jari makin besar, maka sifat yang lainnya adalah dari atas ke bawah dalam satu golongan. Jari-jari makin besar, maka EI makin kecil, afinitas elektron makin kecil, elektronegatifan makin kecil. Oke, dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil, maka sifat yang lainnya EI makin besar, AE makin besar, elektronegatifan makin besar. Jadi hanya kamu cukup menghafal jari-jari saja. Yang lain tidak perlu, ya. Maka yang lainnya adalah kebalikannya. Oke, paham? Baik. Ibu lanjut dengan
mana sih sejarah perkembangan sistem periodik itu sehingga yang dipakai sekarang adalah sistem periodik modern yang seperti yang kamu lihat tadi. Nah, awalnya yang pertama sekali nanti waktu itu baru ditemukan unsur logam dan non-logam, tapi hanya dikelompokkan baru 2 saja, tapi itu pun belum teradministrasikan, ya nak? Kemudian jadi yang dianggap nanti yang menyusun itu pertama dan itu adalah Anthony Lavoisier. Nah, di sini Lavoisier membagi unsur-unsur menjadi 4 kelompok, ada gas, tanah, logam, dan non-logam. Jadi nanti yang logam ditempatkan sama-sama logam, non-logam sama-sama non-logam, gas sama-sama gas, kemudian juga tanah. Nah, itu pengelompokan awalnya. Kemudian kedua nanti ada Dobryner. Dobryner di sini menyusun unsur-unsur adalah berdasarkan kenaikan sifatnya. Nah, di sini dia setia mengelompokkan unsur atas 3 buah unsur. Jadi hanya 3 buah unsur saja yang kelompok 3 unsur. 3. Nah, maka dikenal nanti dengan triad. Tri artinya 3 pengelompokan. Nah, di sini dia menemukan nanti dari 3 unsur yang dianggapnya adalah yang disusunnya adalah berdasarkan kenaikan sifat tadi, dia menemukan bahwa massa unsur yang di tengah katanya adalah merupakan rata-rata jumlah massa unsur pengaktifnya. Jadi ini 3 buah unsurnya. Li, Na, K, yang di tengah adalah Na. Maka dia memperoleh nanti massa Na adalah massa rata-rata Li tambah K. Massa rata-ratanya berarti adalah massa Li tambah massa K bagi 2. Itu gitu rata-ratanya enggak? Nah, ini juga yang memperoleh nanti nih dikelompokkan atas 3 unsur Ca, Ca, dia memperoleh nanti massa atom Sr itu adalah massa Ca tambah Ba bagi 2. Ini juga demikian. Jadi dia selalu mengelompokkan 3 buah unsur, makanya triad. Berikutnya adalah hukum oktaf Molan. Dasar penyusunannya adalah kenaikan massa atom. Nah, dia memperoleh nanti pengolongan sifat setiap 8 buah unsur. Jadi sifat unsur ke-8 nanti sama dengan unsur yang pertama. Maka yang sama itulah yang dikelompokkannya. Jadi disusunnya dulu unsur dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atom. Maka dia akan memperoleh nanti bahwa sifat unsur yang ke-8 itu sama dengan unsur yang pertama. Berarti unsur yang kedua sama dengan unsur yang ke-9. Unsur yang ketiga sama dengan unsur yang ke-10. Maka itu yang dikelompokkannya nanti yang 1, 8, enak berapa lagi seterusnya? 2 kelompokkan dengan yang sama dengan ke-9, 3 unsur yang nomor 3 sama dengan unsur yang ke-10, maka unsur 3 dan 10 tempatkan satu kelompok. Sama hanya cocok untuk unsur yang bernomor massa kecil. Nah, untuk yang massanya besar, nah ini tidak bisa oktaf Molan menjelaskan. Yang keempat adalah Lothar-Meyer, penyusunan unsur berdasarkan kenaikan nomor massa. Jadi sama dengan yang tadi. Kenaikan massa atom relatif pada periode. Jadi kalau menurut di periode dari kiri ke kanan dia menyusunnya dari kiri ke kanan dia menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Kemudian dari atas ke bawah itu berdasarkan sifat fisiknya. Misalnya sifat fisiknya keras, enggak, didih, ini mirip, ya enggak? Enggak apa, maka ini tempatkannya dalam satu golongan. Kemudian Mendeleev. Nah, Mendeleev berdasarkan kenaikan massa atom juga, jadi mirip dengan Meyer. Dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atom. Kemudian dari atas ke bawah dalam satu golongan, ditempatkan satu golongan itu berdasarkan kemiripan sifat, terutama nanti adalah sifat kimia. Kalau Meyer berdasarkan sifat fisikanya, maka Mendeleev berdasarkan sifat kimianya. Jadi A-nya sama, dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan massa atom. Oke. Nah, di sini nanti baik, yang keenam adalah sistem periodik modern, jadi disusun oleh Henry Moseley.
Apa sih kelemahan dari sistem periodik Mendeleev tadi? Kenapa Henry Moseley mau nyusun pula sistem periodik? Ya, tidak lain nanti adalah kelemahan dari Mendeleev itu adalah ada unsur-unsur dia tadi berdasarkan kenaikan massa atom. Tapi ada beberapa unsur nanti yang disusun tidak berdasarkan kenaikan massa atomnya. Jadi Mendeleev tidak konsekuen dengan dasar penyusunannya. Dia menyusun berdasarkan kenaikan massa atom. Tapi ada unsur-unsur yang tidak berdasarkan massa atom susun. Jadi kebalikan apanya. Nah, ini kelemahan dari Mendeleev. Ya, nah berdasarkan kemudian tapi Mendeleev juga dia punya kelemahan, dia juga punya keistimewaan loh. Apa keistimewaannya nanti adalah berani meramalkan sifat-sifat unsur yang belum ditemukan pada waktu itu. Dan dia memberikan tempat kosong di dalam sistem periodiknya. Dia katanya gini, ini tempatnya dikosongkan dalam sistem periodiknya. Kalau nanti ditemukan unsur baru dengan sifat seperti ini, nah ini tempatnya. Sini ditempatkan. Jadi dia pertama adalah dia berani meramalkan sifat-sifat unsur yang akan ditemukan pada waktu itu. Kemudian yang kedua, dia memberikan tempat kosong di dalam sistem periodiknya untuk unsur yang akan ditemukan kemudian. Nah, seperti itu keistimewaan dari Mendeleev. Oke, kelemahannya apa tadi? Tidak konsekuen dengan dasar penyusunannya, yaitu berdasarkan kenaikan massa atom. Ada beberapa unsur yang disusun tidak berdasarkan kenaikan massa atom. Oke, baik. Jadi sistem periodik Moseley ini berdasarkan kenaikan nomor atom, kemudian dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat. Kembali kita ke sistem periodik modern tadi. Nah, ini dia ya. Ini sistem periodik modern tadi, ya kan? Nah, ini Li, Na, K itu adalah terletak dalam satu golongan, menunjukkan dia mirip sifatnya. Ini yang disusun oleh Moseley tadi. Kemudian dari kiri ke kanan, berdasarkan kenaikan massa atom. Betul naik massa atom ini? Li nomor atomnya 3, Be 4, boron 5, karbon 6, N7, O8. Betul kan? Nah, ini berdasarkan kenaikan nomor atom. Berdasarkan kenaikan. Jadi tidak lagi berdasarkan kenaikan massa atom. Jadi melainkan berdasarkan kenaikan nomor atom. Ya. Oke. Baik ya. Jadi yang kelemahan dari siapa tadi Mendeleev ya. Nah, di sini nih. Nah, I ada. Ini nomor atomnya 136,7. Ini 137, ini 126. Harusnya siapa Mendeleev menyusun nih. Nah, adalah I dulu baru Te ya kan? Nah, I dulu baru Te disusunnya. Kalau dia, nah tapi kenyataannya dia menyusun tetap seperti ini. Te dulu baru I. Nah, inilah kelemahan dari Mendeleev itu. Adanya beberapa unsur yang tidak disusun berdasarkan kenaikan massa atom. Harusnya I dulu baru Te. Nah, jadi bagaimana sebaiknya penyusunannya? Adalah, nah kalau disusun menurut nomor atom 52, 53, maka ini tidak menjadi masalah. Maka dimulailah sistem periodik modern, tidak lagi berdasarkan kenaikan massa atom, tapi adalah nomor A, 52, 53. Udah berderet kan? Tapi kalau menurut massa atom, salah dia. Enak. Jadi, sistem periodik modern didasarkan pada kenaikan nomor atom. Paham? Ya. Oke, sebagai quiz, akan KI kita, KI 3, KI 4, tadinya menganalisis kemiripan sifat unsur dalam ruangan, menyajikan. Nah, kuisnya silakan. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki kemiripan sifat secara kimia. Jelaskan mengapa hal itu dapat terjadi. Oke. Menurutnya,
Perhatikan unsur-unsur magnesium dan belerang dalam sistem periodik unsur. Tuliskan letak unsur dan bandingkan sifat dari keduanya. Silahkan 2 saja. Silahkan. Baik, Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kamu paham. Bagi yang tidak paham nanti silahkan direkam pertanyaannya dan kirim. Boleh ke Japri, boleh ke melalui Group. Oke, Ibu cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.